Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Kali ini kita akan mencoba mengembangkan pola bagaimana cara membuat sertifikat secara custom di Moodle. Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu sudah mengikuti video saya yang berkaitan dengan membuat sertifikat standar. Bedanya dengan yang custom, sertifikat standar itu kita buat adanya sertifikat yaitu, kemudian enaknya memang langsung terpakai, tetapi tidak bisa sertifikatnya berubah-ubah. Artinya modelnya hanya seperti itu saja. Bapak Ibu tidak bisa memodifikasi sesuai dengan keinginan sendiri. Kali ini kita akan mencoba membuat sertifikat yang custom. Tentunya ini nanti akan mempunyai sedikit langkah yang lebih banyak, tetapi hasil yang kita dapat adalah bervariasi. Bapak Ibu bisa saja antar mapel berbeda, kemudian dalam satu mapel yang sama nanti setiap KD juga dibuat berbeda. Kita juga bisa mengcustom nama siswa, hurufnya dibesarkan, dikecilkan, ataupun nama Bapak Ibu guru dibesarkan, dikecilkan, warnanya dirubah-ubah dan seterusnya. Semuanya ini tergantung pada kita bisa memodifikasi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Mari kita langsung berdiskusi bagaimana cara membuatnya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada e-learning Moodle kita. E-learning untuk saya, e-learning SMA 1 untuk data ID. Oke, kemudian saya login sebagai guru. Kemudian setelah itu nanti kita bisa melihat yang kita gunakan dengan yang standar. Jadi kita menggunakan sertifikat standar, kurang lebihnya yang kemarin saya bukakan saja yang sertifikat standar, misalkan saja yang ini. Oke, sertifikat standar, kurang lebih gambarannya sertifikat standar seperti ini saja. Jadi kita tidak bisa membesarkan siswanya, ini hurufnya ukurannya lebih besar dan seterusnya. Kemudian kita hanya bisa model sertifikatnya hanya seperti ini saja, tidak bisa kita buat sesuai dengan selera kita. Nah, untuk itulah Bapak Ibu perlu kita membuat sertifikat yang custom. Kalau untuk membuat custom ini nanti tentunya dari sisi admin ada sesuatu yang perlu ditambahkan. Jadi kalau kita masuk ke, jadi nanti kalau Bapak Ibu belum ada di situ, maka nanti Bapak Ibu perlu minta ke admin untuk menambahkan. Jadi sekarang saya lihatkan di sini, misalkan dalam sebuah kelas saya tambahkan aktivitas, begitu, saya tambahkan aktivitas. Maka nanti kalau belum ada di tempat Bapak Ibu perlu menambahkan di situ. Jadi minta tolong admin untuk menambahkan. Nanti alamat sertifikat custom ini pluginnya saya taruh di deskripsi. Jadi yang sertifikat yang atas ini adalah yang tadi sudah saya tunjukkan. Ini sifatnya adalah cepat penggunaannya karena hanya seperti itu, tetapi relatif antar satu guru dengan guru yang lain sama, tidak bisa memodifikasi yang lebih. Kalau mau memodifikasi yang lebih, nanti pluginnya adalah ini, custom certificate. Kalau nanti Bapak Ibu begitu masuk ke add activity tidak ada custom certificate, Bapak Ibu tinggal minta tolong kepada admin yang ada di sekolah Bapak Ibu untuk menambahkan plugin ini. Alamat custom certificate ini nanti pluginnya, alamatnya saya taruh di kolom deskripsi. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa copy di situ, bisa ambil di situ dan minta tolong kepada tim TIK di sekolah Bapak Ibu yang kebetulan sebagai admin untuk diinstalkan terlebih dulu. Selanjutnya kalau ini sudah ada, Bapak Ibu tinggal melanjutkan cara membuatnya. Langkah pertama yang perlu dipersiapkan untuk membuat sertifikat custom adalah kita membuat backgroundnya terlebih dulu. Nah, background ini nanti bisa Bapak Ibu buat dari beberapa aplikasi, misalkan menggunakan Photoshop atau menggunakan aplikasi yang lain. Kali ini saya menggunakan aplikasi PowerPoint. Kemudian yang perlu saya ingatkan, seandainya nanti di Office PowerPoint atau seterusnya, yang penting ukuran templatenya harus jelas supaya ini nanti tidak
terlalu merepotkan pada waktu dimasukkan di Moodle, maka saya menggunakan satuan yang sama. Kali ini saya masuk di klik desain, kemudian slide-nya ini nanti saya ukur, saya menggunakan A4 biar nanti anak-anak seandainya perlu di print tidak terlalu menyulitkan dari sisi ukuran kertas. Sebenarnya di sini pilihannya juga banyak sih. Kemudian kita menggunakan A4 dengan ukuran 210 kali 297 mm ini. Kalau sudah, kemudian oke. Bila ini sudah, Bapak Ibu, ini adalah bentuk sertifikat saya yang pertama. Kemudian saya preview. Ini saya ambil dengan print screen gitu, print screen, atau Bapak Ibu bisa menggunakan apa saja terserah. Ini saya ambil sesuai dengan jadi ukurannya, ini saya ambil. Oke. Ini bentuk yang pertama, ini saya taruh di desktop. Kemudian saya ingin merubah yang ini untuk KD-KD yang lain biar nanti saya beda. Oke, colornya ini saya buat lain, misalkan saya ingin yang red orange, misalkan yang ini, sehingga nanti Bapak Ibu dari satu template ini bisa beragam model warna. Kali ini saya menggunakan warna yang ini, yang kedua saya capture lagi karena harus jadi image dulu. Oke, saya capture, saya ambil dari ujung sini ke ujung situ. Oke, seperti ini. Oke, ini adalah pilihan saya yang kedua, dan seterusnya. Misalkan ini mau gambar yang ketiga, colornya ini nanti dirubah, misalkan saja warna yang lain, ya monggo saja, silahkan. Saya tadi hanya memberikan contoh dua saja. Itu tadi adalah yang akan kita jadikan sebagai image-nya. Di image-nya saya menggunakan ukuran A4 biar memudahkan saya dalam mencari filenya. Maka tadi dua file hasil capture tadi yang saya beri nama background 1, background 2, saya taruh di desktop biar nanti saya gampang mencarinya. Berikutnya, apabila file background sudah kita siapkan, kemudian kita masuk ke add activity. Di kelas yang kita perlukan kita berikan custom certificate. Pastikan custom certificate sudah ada di add activity. Kemudian kalau sudah custom certificate kita tambahkan. Oke, di sini kita beri judul sertifikatku, misalkan begitu, sertifikat KD, misalkan saja KD 3.2 tentang misalkan kelogaman, misalkan saja begitu, kelogaman misalkan. Kemudian nanti kalau sudah yang lain belum kita atur dulu, kemudian kita langsung save and display. Oke, seperti ini. Ini masih kosongan, kita buatkan di sini. Oke, edit sertifikatnya. Nah, di sinilah ini sertifikat KD. Oke. Kemudian sekarang yang perlu diingat, karena kita tadi menggunakan A4 yang kita buat tadi kebetulan sertifikatnya bukan portrait tapi landscape, maka ini saya balik. Width-nya ini sama height-nya ini kita balik. Yang ke atasnya ini kita buat berapa, ini berarti height-nya adalah 297. Oke, 297, yang tingginya ini nanti 210. Ini adalah ukuran A4. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan elemennya ini, backgroundnya. Oke, kita tambahkan add element backgroundnya. Oke, ini kita tambahkan background yang perlu kita tambahkan. Karena kita sudah tidak menggunakan yang ini, saya akan menggunakan background sendiri. Jadi yang ini bisa Bapak Ibu hapus kalau sudah ada sebelumnya, delete saja. Oke, ini kita delete. Oke, kemudian sekarang kita membuat sendiri sesuai dengan yang Bapak Ibu punya tadi. Saya akan punya background 1 dan 2 tadi, template sertifikat. Oke, kemudian background template, background 1. Oke, ini kita tambahkan, upload, save. Oke,
Kalau sudah, ini nanti kalau kita cek backgroundnya masih belum background yang kita ingat, ini image-nya ini, sehingga nanti kasusnya saya dulu pertama tidak jadi, begitu ini saya lihat, begitu misalkan saya lihat save and preview, misalkan saya lihat, maka ini nanti kosong. Nah, masih kosong karena memang belum ada image yang kita pasang. Maka yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah rubah di sini image-nya ini. Nah, oke. Image-nya ini rubah ke dalam bentuk ini tadi, background 1. Nah, background 1 ini kita masukkan. Maka setidaknya kalau sekarang kita lihat save and paling tidak sudah ada backgroundnya. Oke, kita cek backgroundnya apakah sudah masuk. Lah, setidaknya sudah masuk background yang pertama ini tadi yang sudah kita buat. Berikutnya setelah kita tambahkan hanya background, kemudian elemen berikutnya yang bisa Bapak Ibu tambahkan di sini sifatnya adalah bebas. Jadi add element, mau menambahkan kategori. Oke, kita save, kemudian kita tambahkan apa lagi selain kategori. Kita juga bisa nambahkan elemen berikutnya, kursus name. Oke, kita add kursus name-nya. Oke, seperti ini, save, kemudian kita tambah setelah background kursus name, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan student name. Oke, ini kita simpan dulu, student name ya, kita tambahkan, kemudian save, kemudian kita tambahkan mungkin QR code. Oke, save, ukurannya ini nanti kita buat misalkan saja 50, nanti kalau kurang besar ya dibesarkan lagi. Oke, misalkan seperti itu. Di sini bebas kita mau menambahkan apa saja di sini. Misalkan kategori ini yang sudah kita tambahkan adalah kursus, student, QR, kemudian grade, nilainya kita tambahkan. Oke, grade-nya kita tambahkan. Kalau semua komponen yang sudah Bapak Ibu tentukan ini sudah komplit untuk ukuran Bapak Ibu, berikutnya tinggal dibuat reposisi, di mana posisinya. Oke, misalkan saja untuk yang ini, yang ini mau ditaruh di mana, untuk QR-nya mau ditaruh sini. Kalau ini kebesaran, Bapak Ibu bisa double klik, kemudian ini mungkin berarti separuhnya, misalkan 25, misalkan begitu, save. Ini tadi harusnya 25. Kalau dari sini nggak mau, berarti nanti dari luar. Oke, berikutnya ini adalah kategorinya, mau ditaruh di mana, kemudian ini adalah nilainya, kemudian ini adalah nama siswanya. Kemudian mungkin ini nanti Bapak Ibu ada yang aneh, misalkan sertifikat keberagaman kepada Anemadi ini pada apa, ini dengan nilai berapa, maka ini perlu ditambahkan tambahan teks lagi. Maka ini nanti saya kembali dulu, berarti ini masih ada yang perlu kita save dulu, save. Nah, kemudian kita tambahi teks, ada 2 tambahan teks yang perlu ditambahkan. Oke, mana teks? Oke, teks pertama kita tambahkan, kemudian nanti kalau sudah keberhasilan atas, kita enter, kemudian ada teks lagi yang berkaitan dengan tadi, teks masalah nilai, mendapatkan nilai, dengan nilai. Oke, kita save, jeng. Oke, sekarang kita lihat reposisinya dulu. Nah, reposisinya dengan nilai ini nanti
posisi elemen, keberhasilan atas ini belum masuk. Nah, sekarang kita tinggal menata layoutnya lagi. Kalau misalkan ada yang kurang besar, misalkan saat ini yang di sini misalkan saja kurang kecil, maka Bapak Ibu bisa kembali ke oke, di sini. Oke, kalau sudah save and close, saya tata lagi terkait dengan QR code ini. Saya buat saja 25 karena ternyata 50 kebesaran. Save. Oke. Sekarang kalau sudah, kemudian terkait dengan nama anak tadi kurang besar, misalkan begitu, student name ini kurang besar, maka ini bisa saja kita besarkan, misalkan 16, kemudian warnanya dibuat misalkan saja warnanya merah, misalkan seperti itu, center dan seterusnya, save. Maka nanti kalau kita lihat Bapak Ibu kurang lebihnya seperti ini. Preview, save and preview, maka nanti kalau kita cek, nah seperti inilah, seperti ini jadinya. Disatukan kepada keberhasilan atas, email dan seterusnya seperti ini. Dan ini penataannya bisa juga kita atur, mau kita taruh di sini dan seterusnya. Intinya seperti ini Bapak Ibu, dengan pola yang kita buat seperti ini, maka Bapak Ibu nanti bisa membuat sertifikat dengan tulisan di sini nanti namanya dengan modifikasi Bapak Ibu, terserah sesuai dengan KD Bapak Ibu, termasuk backgroundnya, termasuk isinya, karena di situ bisa ditambah-tambahkan sendiri sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini memberikan gambaran, ternyata di Moodle itu banyak fasilitas yang sangat mendukung pola pembelajaran kita, terutama saat ini, saat daring seperti ini. Mudah-mudahan dengan reward seperti yang ini yang kita berikan kepada anak-anak tetap belajar dengan tekun, dengan baik, dan pada akhirnya kompetensi anak bisa dicapai. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang belum subscribe, silahkan subscribe, silahkan di like, di share kepada semua Bapak Ibu guru yang menggunakan Moodle dalam proses pembelajaran daringnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.